Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Iza Sapira Putri dengan NIM 191070110 dari kelas Psikologi A. Dalam video ini, saya akan memaparkan hasil resume mengenai materi kode etik yang sudah dipelajari. Di antaranya, kode etik psikologi adalah seperangkat nilai-nilai untuk ditaati dan dijalankan dengan sebaik-baiknya dalam melaksanakan kegiatan sebagai psikolog dan ilmuwan psikolog di Indonesia. Baik, yang pertama adalah perbedaan ilmuwan dan psikolog. Psikolog adalah lulusan pendidikan profesi yang berkaitan dengan praktik psikologi dengan latar belakang pendidikan S1 dan lulus dari pendidikan profesi psikolog. Psikolog memiliki kewenangan untuk memberikan layanan psikologi yang meliputi bidang-bidang praktik klinis dan konseling. Psikolog diwajibkan memiliki izin praktik psikologi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang kedua, ilmuwan psikologi adalah ahli dalam bidang ilmu psikologi dengan latar belakang pendidikan S1, S2, atau S3 dalam bidang psikologi. Ilmuwan psikologi memiliki kewenangan untuk memberikan layanan psikologi yang meliputi bidang-bidang penelitian, pengajaran, layanan masyarakat, dan lain-lain. Ilmuwan psikologi dibedakan dalam kelompok ilmu murni dan terapan. Yang kedua ada HIMSI. Sekilas tentang HIMSI adalah organisasi profesi psikologi di Indonesia yang berdiri pada tanggal 11 Juli 1959 di Jakarta dengan nama Ikatan Sarjana Psikologi. Kemudian, karena adanya perubahan sistem pendidikan tinggi di Indonesia melalui Kongres Luar Biasa IPSI diubah menjadi Himpunan Psikologi Indonesia pada tahun 1998 di Jakarta. HIMSI merupakan wadah berkumpulnya profesional psikologi yang mempunyai visi untuk menjadi organisasi profesi psikologi yang diakui secara nasional maupun internasional dan berperan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Dan misi utama HIMSI adalah mengembangkan keilmuan dan profesi psikologi di Indonesia. Yang ketiga, kompetensi. Ilmuwan psikologi memberikan layanan dalam bentuk mengajar, melakukan penelitian, dan intervensi sosial dalam area sebatas kompetensinya, berdasarkan pendidikan, pelatihan, atau pengalaman sesuai dengan kaidah ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Psikolog dapat memberikan layanan sebagaimana yang dilakukan oleh ilmuwan psikologi, serta secara khusus dapat melakukan praktik psikologi, terutama yang berkaitan dengan asesmen dan intervensi yang ditetapkan setelah memperoleh izin praktik, sebatas kompetensi yang berdasarkan pendidikan, pelatihan, konsultasi, dan pengalaman profesional sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat, Majelis Psikologi Indonesia. Majelis Psikologi adalah penyelenggara organisasi yang memberikan pertimbangan etis, normatif, maupun keorganisasian dalam kaitan dengan profesi psikologi, baik sebagai ilmuwan maupun praktik psikologi kepada anggota maupun organisasi. Yang kelima, hasil pemeriksaan psikologis. Jejak rekam psikologi adalah rekam psikologi lengkap dan rekam psikologi terbatas. Dalam rekam psikologi lengkap, yaitu psikolog atau ilmuwan psikologi membuat, menyimpan, menjaga, memberikan catatan dan data yang berhubungan dengan penelitian, praktik, dan karya lain sesuai dengan hukum yang berlaku dan dengan cara yang sesuai dengan ketentuan kode etik psikologi Indonesia. Rekam psikologi terbatas yaitu laporan pemeriksaan psikologi untuk kepentingan khusus lainnya yang hanya dapat diberikan kepada personal atau organisasi yang membutuhkan dan berorientasi untuk kepentingan atau kesejahteraan orang yang mengalami pemeriksaan psikologi. Yang keenam, iklan layanan publik. Iklan dan pernyataan publik yang dimaksud dapat berhubungan dengan jasa,
produk atau publikasi profesional psikolog atau ilmuwan psikolog di bidang psikologi, mencakup iklan yang dibayar atau tidak dibayar, brosur, barang cetakan, resume pribadi, wawancara atau komentar yang dimuat dalam media, pernyataan dalam buku, hasil seminar, lokakarya, pertemuan ilmiah, kuliah, presentasi lisan di depan publik, dan materi-materi lain yang diterbitkan. Yang ketujuh, ada riset dan publikasi. Riset adalah penelitian suatu rangkaian proses secara sistematis berdasar pengetahuan yang bertujuan untuk memperoleh fakta, menguji teori, menguji intervensi yang menggunakan metode ilmiah dengan cara mengumpulkan, mencatat, dan menganalisis data. Psikolog dan ilmuwan psikologi dalam melaksanakan penelitian diawali dengan menyusun dan menuliskan rencana penelitian dalam proposal dan protokol penelitian sehingga dapat dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Psikolog dan ilmuwan psikolog membuat desain penelitian, melaksanakan, melaporkan hasilnya yang disusun sesuai dengan standar, kompetensi ilmiah, dan etika penelitian. Psikolog dan ilmuwan psikolog bersikap profesional, bijaksana, jujur, dengan memperhatikan keterbatasan kompetensi dan kewenangan sesuai ketentuan yang berlaku dalam melakukan pelaporan atau publikasi hasil penelitian. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari kekeliruan penafsiran serta menyesatkan masyarakat pengguna jasa layanan psikologi. Yang terakhir, ada psikologi forensik. Psikologi forensik adalah bidang psikologi yang berkaitan atau diaplikasikan dalam bidang hukum, khususnya peradilan pidana. Ilmuwan psikologi forensik melakukan kajian atau penelitian yang terkait dengan aspek-aspek psikologis manusia dalam proses hukum, khususnya peradilan pidana. Psikolog forensik adalah psikolog yang tugasnya memberikan bantuan profesional psikologi berkaitan dengan permasalahan hukum, khususnya peradilan pidana. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.